Ini berlaku untuk anak-anak kecil, anak remaja, bahkan kadang-kadang bisa dipakai untuk anak emorotua. Namanya metode sate. Ini tulisan saya tahun 2002 dalam buku yang saya susun ini. Ini buku ini memang buku untuk pegangan untuk para guru-guru PAUD maupun guru-guru TK dan untuk orang yang menggarap di masyarakat. Pendekatan sate. Jam berapa ini, Mas? 7 kurang berapa? Kurang 10 menit ya. Ya 10 menit gak apa-apa. Ya. Pertama S. Sate kan? Sate itu ambunnya enak banget ini, ya Allah. Hampir semua orang tuh senang sate, guys. Sate ayam, sate kambing, sate kere, sate kelatak, enak, kok enak kabeh bagi yang suka. Ya gitu ya, bagi yang suka ya. Nah, pendekatan sate pendekatan yang sangat sederhana, SATE. Pertama S. Kalau kita pengen didik siapapun, anak kecil maupun anak remaja, dewasa bahkan orang tua, bahkan orang yang sudah tua banget, pakai metode pendekatan sate. Ini tulisan saya tahun 2002 ini. Pertama S. Senangkan dia. Kok tidak senang saya? Menguntungkan dia, beneficent. Menguntungkan dia, non maleficent, tidak merugikan dia. Senangkan dia. Dengan apa? Dengan kata-kata. Dengan apa? Dengan hadiah. Dengan apa? Dengan pujian. Dengan apa? Elus. Rangkul. Rasani api ngerasani api itu udah memuji namanya. Anakku sing baik. Nomor papat gotok. Jangan nengket tenan. Apa anggar keran rusak dandane sing papat ini. Anake krungu ning kono ki aku tidak tanya. Aku seneng, coba ibu seneng kalau aku tuh bapak seneng. Ditake api anake krungu. Itu namanya hadiah. Senangkan dia. Dinyenangkan tidak harus memberi makanan loh ya. Ditake api anak lucu dan gambari api-api dipasang tempel. Aku banget ditulisi ya Allah doa mau makan teng cepet seneng banget dipasang di rumah makan. Aku sih gambar. Itu menyenangkan si anak itu sebenarnya. Jadi menyenangkan tidak harus memberi hadiah ya. Tidak harus pakai baju. Senangkan dia dengan pujian, hadiah, rangkulan, cerita ke api, dirasani api. Senyum, salam, sapa, sentuh, berikan sesuatu padanya yang dia suka. Ya, aku senang bros tuh, bros. Kalau Bapak Ibu kreatif bisa membuat model yang sederhana lainnya. Senangkan, ya. Nyanyi bisa, tepuk-tepuk bisa, termasuk tepuk embun pagi. Nah, ini yang kayak tua, sing rada tua-tua. Masih ingat dia tepuk embun pagi? Tepuk embun pagi, plak-plak-plak tiap Ahad, plak-plak kita ngaji, plak-plak-plak. Apalagi? Pertama iman dulu, iman kuat, plak-plak-plak ilmu tinggi, plak-plak-plak badan sehat, plak-plak-plak baik hati. Terus takwa, sehat, manfaat. Yes, masih ingat? Ya wes dianggap ingat. Tepuk embun pagi tiap Ahad kita ngaji, iman kuat, ilmu tinggi, badan sehat, baik hati, takwa TSM, takwa sehat, takwa sehat, manfaat. Yes, TSM. Ulangi. Tepuk embun pagi tiap Ahad kita ngaji, iman kuat, ilmu tinggi, badan sehat, baik hati, takwa sehat, manfaat. Yes, pinter banget. Oh yang anak TK ya. Tua ya seneng ya itu. Jadi ngaji itu ada TSM, takwa, takwa sehat, terus jadi buah dari takwa itu khairunas atau minat, bermanfaat. Sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sate. Tadi apa? Senangkan dia,
pujilah hadiah si senyum salam sapa mbok rasani api edeke aja rasane eleke. Pak ibu nek pengen anake tanggane bojone seneng diubah gampang. Bojoku ini masak enak banget. Isone super mie, sarini, indomie. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyoba tempe goreng. Gue gosong. Wah, bojoku masak tempe enak banget. Aku mangan tuh mak piar kaya mangan kopi. Gosong kok pahit. Kudune nek masak tempe wis kuning diantas, nek kuning mati dadi dina dadi agak coklat. Nek coklat mesti direm. Namanya warna goreng tempe warna kuning keemasan diangkat. Itu ada ilmunya, ilmu dalam ilmu fakultas teknik tata boga di UNY ya. Ya, itu S. Yang kedua A. Akidah dan akhlak sebagai modal dan tujuan. Akidah dan akhlak. Jadi yakin setiap orang itu akan cenderung baik karena berasal dari Allah, kembali pada Allah. Makanya ada istilah kalau ada orang meninggal dunia ucapan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan kepada Allah semua akan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya. Hari ini nanti akan dimakamkan seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada, guru saya, senior saya, Profesor Dr. Sambakto Wibowo, spesialis saraf konsultan, spesialis farmasi konsultan, spesialis. Jadi dia punya keahlian ahli herbal, macam-macam keahlian, dia ketua Lakesmu dan lain sebagainya. Beliau insya Allah mati syahid. Mati syahid yaitu mati yang disajikan para malaikat. Semua dosa akan dimaafkan Allah kecuali satu, hutang. Jadi yang mati syahid semua dimaafkan Allah, diampuni semua dosanya, semua dosanya. Kecuali satu, hutang. Kalau hutang tidak. Karena hutang itu bersangkutan dengan hak anak manusia. Bersaur. Meninggal sakit itu ada 11 dari berbagai macam hadis. Pertama, mati di jalan Allah. Yang kedua, mati misalnya sedang perang membela agama Allah zaman Nabi Muhammad dulu perang. Kemudian yang kedua, di jalan Allah sedang mengaji maka pengajian meninggal. Mati Jumatan lagi khotbah atau mendengar pengajian khotbah meninggal, itu di jalan Allah. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, banyak lagi Rabbul Alamin yang kos-kosan ulah meninggal, itu mati di jalan Allah. Itu syahid. Apalagi yang mati syahid, yaitu mati karena kena wabah, taun, COVID yang bagur banyak sekali, itu masuk surga semua, syahid semua. Apalagi sakit perut yang dahsyat, sakit paru-paru yang dahsyat, apalagi tenggelam. Nah, guru kami ini tenggelam pas foto-foto di pantai di daerah itu sana. Ya. Kemudian ada lagi tertimpa benda berat reruntuhan, itu juga mati syahid. Apalagi yang mati syahid yang lain melahirkan anak, mati syahid. Apalagi Bapak Ibu yang mati, yaitu yang membela, mempertahankan harta, membela keluarga dan agama, itu masuk mati syahid. Termasuk juga beberapa hadis yang lain mati karena bakar. Ibadah yang mati ini beberapa, kita nggak tahu nasib kita. Kita hanya mengisi waktu yang tersisa dari ajaran yang akan menjemput kita masing-masing. Ada yang meninggal di jalan, ada yang meninggal di rumah, ada di comberan di WC, ada di kamar. Iya, di mana meninggal, ada di mana-mana. Pas bersih ayam meninggal di serangan jantung, bisa. Kita meskipun Bapak Ibu jaga kebersihan, tentu belum matinya di tempat bersih. Kita nggak tahu nasib kita. Hanya kita bisa mohon kepada Allah Ta'ala. Nah, agama dan akhlak itu membagi dasar dan tujuan kita dalam mendidik seseorang. Nah, kalau mendidik itu harus berdasarkan pada akhlak, akidahnya bagus, akhlak pun mulia, akhlakul karimah. Ya. Lebih biasa mati. Jadi kalau kita didik, ya didik berbicara, berpikir, berbuat yang baik dan benar.
Kalau dikupas panjang sekali Bapak Ibu. Jadi kita mengajarkan termasuk zakat, infak, sedekah, poso, syukur, silaturahmi itu termasuk dalam pendidikan akhlak dan akidah. Sholat, nyanyi Allah, mantep, wis pokoknya berdoa pasti Allah mengabulkan. Asal doanya benar. Supaya doanya tidak salah dan dikabulkan Allah, pertama apa? Doa supaya kabul, membaca tahmid. Alhamdulillah, itu membaca sholawat Nabi. Baru minta. Itu dengan sholawat Nabi dan tahmid. Pak, ditambah istighfar, lebih bagus lagi. Banyak istighfar, lebih bagus lagi. Dan istighfar itu bisa mengabulkan doa. Ya. Itu SA. Kalau dikupas A-nya ini kalau dibangkan butuh 10 jam ya. Karena kita pilih T. Sate kan? Jadi jangan lupa Bapak Ibu nyuwun pada Allah ya. Anak kok gue berubah. Mungkin enggak SD masih beling. Terus telateni. SMP rodok beling. Pas 3 pas AP, SMA tambah HP. Wah, masih AP banget. Ada SMP SD SMP SMA itu biasa. Itu mahasiswa jadi bintang. Beasiswa, hadiah, sekolah 1 2 gratis biaya oleh institusi. Saya punya teman seperti itu. Di SMP ini biasa, itu mahasiswa pintar banget. Dokter, bahkan dia membawa kapal dari Belanda ke Indonesia. Orang nomor 1, nahkoda, kapten kapal. Dia dosen memang perkapalan, layarannya. Pada SMP SD itu paham. Yo biasa itu, pintar blas, menonjol blas. Tapi begitu mahasiswa, ya doanya dikabulkan Allah, memang nunggu besok waktu maha. Maka nggak boleh menyerah kalau berdoa pada Allah. Yang berikutnya T. Apa itu T? Yaitu terprogram dan terus-menerus. Nabi Muhammad mengajarkan kalau beramaliyah itu yang kontinu meskipun sedikit. Ahabul amali ilahi adwamuha wa inqala. Ya. Kontinu meskipun sedikit terus. Jangan nyerah. Wis lateni wis. Kuat-kuatan kalian. Ya. Sedino, 2 dino, 10 tahun. Nabi Muhammad itu berdakwah bertahun-tahun akhirnya dibuka Allah. Yang dulu benci, pengen membunuhnya, Khalid bin Walid jadi pembelanya. Umar bin Khattab pengen mata ini jadi bolone. Jadi banyak telaten merubah perilaku bojo anak itu kadang-kadang ya 14 tahun, 20 tahun, arep mati gak berubah ya ada. Tapi kan bisa berubah. Jadi jangan pernah menyerah ya. Terprogram, pakai kurikulum jelas. Dan tidak boleh terus tidak boleh bosenan. Jadi kalau kita ngajak orang, termasuk ya Allah ngajari sholawat ya angel metu ya. Kok timbane nganggur kok aja gis ngra sani mbok timbane nganggur mbok maca sholawat Nabi, sholawat Jibril apa piye? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqanurin, dan seterusnya. Tidak sholawatan. Banyak timbani nyanyi. Ya lagu-lagu sing rada tok kuraba-raba. Lagu dia kayak wae tenan. Kuraba-raba bibir kuraba masih kurasakan ciuman hasrat dan mesra darimu tadi malam kuraba-raba. Ya rock and blues. Ya terprogram, teratur, telaten dan jadi ses. Ngaji titik. Kadang masih berapa menit? 2 menit, 3 menit? Atau sampai malam? Wow, habis. Oh, empati dan entusias. Empati dan entusias. Ini pokok-pokoknya aja. Kalau dijabarkan ini butuh waktu 4 jam ya. Kan ini Pak, saya seminarkan ya. Jadi empati apa? Tepo seliro. Nek kowe dipidak nang penak aja midak. Kalau kau dipermalukan tidak enak, jangan memalukan orang. Jangan buat kemaluan orang terbuka. Ya Allah. KSN kisinan ya. Jangan buat aibnya orang. Kalau kamu tidak mau dipermalukan, jangan membuat malu orang lain malu. Kalau dipidak loro aja ngidak. Nek ngenyek ora penak aja ngenyek. Ya. Jadi hukum emas darinya. Nek kalau enggak dipidak ya jangan ngidak. Gitu. Namanya empati tepo dan entusias apa? Bersemangat.
Kayak Nabi Muhammad itu. Kalau berdakwah selalu bersemangat, gak pernah ngelokro, semangat, seolah-olah baterainya baticas itu. Pengajian Pak Prabowo atau cerdak, minum tuh dihabisin aja tuh, itu masih utuh tuh, ayo gimana? Dimakan, ya Allah, cukup dewe wedang bae mau ayo. Dihabisin tuh, biar Pak Pian itu loh. Wis kok ya yut. Dan gerailah ini minta pada Allah. Doa tadi, Allahumma arinil haqqa wajibnib iba'ah wa arinil batilah wajibnib jannata. Atau pakai la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Dan supaya kita bagus dibentengi Allah, jangan lupa doa penolak atau dari godaan iblis dengan multimedianya. Surat Al-Minun ayat 978. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini doa supaya iblis tidak mendekati kita dengan segala bolo-bolonya dan metode yang terbaru. Mereka dengan multimedia, kita tidak tergoda. Ya. Itu saja Bapak Ibu yang hormati. Ada pertanyaan? Tidak ada. Dan waktunya kan sudah habis. Mau bertanya boleh saja, tapi waktunya kalau habis ya kita lanjutkan lain waktu saja. Bapak Ibu, ini kita berdoa sejenak, mohon pada Allah untuk saudara kita yang sedang sakit. Kita diperintahkan oleh Rasulullah kalau kita sedekah pada orang lain, sedekah tidak harus uang, tapi termasuk doa. Kita berdoa pada Ibu Hajah Siti Warsilah atau Bu Silah, harapannya Pak Supriyadi ya. Itu kita doakan, sedang gerah, belum sehat, dan Bapak dan Ibu Jodi yang sedang barusan kecelakaan yang di rumah sakit PKU ya. Kita nggak ingin mengalami nasib semacam itu, nanti doa untuk kesehatan kita semua dan mendoakan beliau ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fatah ya Razzaq. Ya Fatah ya Razzaq. Ya Ghani ya Mughni ya Wasi, ya Aziz ya Ghafar, ya Malik ya Qudus, ya Allah nastaghfirullah alhamdulillah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashiyin. Allahumma asfi Ibu Hajah Siti Warsilah. Allahumma asfi Bapak dan Ibu Jodi. Allahumma rabbana tabasya ishwan syafi la shifa illa shifauka shifa la yulsaqama. Al-mu'afina fi abdanina, al-mu'afina fi asma'ina, al-mu'afina fi absarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Rabbana anzilna munzalan barqaw wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma jannibna munkaril akhlaq wal ahwa wal amal wal adwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu Muhammad alhamdulillah. Amin. Habib yang hormati, makatan kemawon saking kula menawi bapak yang beneran penggalih nyuwun baludak yang samudra pangkat sami. Wa tekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.